Kita akan persiapkan bersama istri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera juga bagi sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman Tuhan, mengikuti rangkaian ibadah dari handphone maupun dari video streaming. Tuhan memberkati. Adalah firman Tuhan yang kita akan dengar dan yang selalu kita akan dengar selama Tuhan masih beri kita panjang umur. Firman itu bagikan berita yang kita boleh genggam, pegang erat, bahkan kita angkat tinggi, supaya sebelum kita melangkahkan kaki kita ke depan, segala keputusan, segala rencana yang kita akan kerjakan ke depan itu diterangi oleh firman Allah. Ya. Baik saudara, kita akan memanfaatkan waktu ini. Kita akan membaca dalam studi kebaktian pribadi dalam Alkitab Bible Study. Maka kita akan baca lanjutannya dalam kitab Kidung Agung pasal 8. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-11. Kidung Agung pasal 8 ayat 11 dan ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Ya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo. Bagimu yang 1000 keping perak itu bagi Raja Salomo yang mempunyai kebun anggur. Ya. Mari terus. Dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya, atau bagi pekerja-pekerjanya, ya, bagi labor atau buruh. Saudara, dalam Surat Tabernakel sampai dengan pasal 8 adalah berkedudukan pada alat yang bernama mezbah dupa emas, dan boleh disebutkan, dan mezbah dupa emas ini saudara menekankan tentang penyembahan dari bukan meja mezbah dupa emas. Ya, mungkin di samping ada gambar tabernakel juga, itu bisa kalau nanti akan direkam di DVD, jadi mereka bisa mungkin melihat, oh ini alatnya dan ini posisinya begitu. Ya, mungkin di samping ada gambar tabernakel. Ya, terima kasih. Dan posisi dari mezbah dupa emas ini adalah akhir dari ruangan kudus. Sekali lagi, untuk beberapa kali berulang-ulang kali saya jelaskan bahwa mezbah dupa ini adalah pelayanan akhir dari sidang jemaat Tuhan dalam bentuk penyembahan di dalam roh atau di dalam ketaatan kepada firman Allah. Karena daging itu lemah tapi roh penurut, tapi menyembah dalam kepatuhan, dalam ketaatan kepada firman Allah, sehingga patuh dan taat kepada firman ini menghasilkan kekudusan, ya, kekudusan, dan kekudusan itu digambarkan dengan emas yang melapis mezbah dupa emas ini yang terbuat dari kayu penaga, ya, dan kemudian dalam roh dan kebenaran, artinya tidak ada yang belum diselesaikan dosa-dosa ini. Jadi kita dalam penyembahan kita juga jangan mempertahankan dosa, karena dosa itu membuat pemisah antara manusia dengan Allah. Ya, jadi kita bukan kehidupan yang menyembah dalam keadaan berdosa, tapi menyembah sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, ditebus. Ya, setahun sekali mezbah dupa ini dalam Keluaran pasal 30 dipercik dengan darah, diperdamaikan, saudara, sehingga mezbah dupa emas ini menjadi maha suci. Ya,
Maha suci itu artinya alat ini, alat mezbah dupa emas ini hanya dipergunakan untuk membakar dupa. Jadi kalau Tuhan itu darah Yesus menebus, tubuh kita adalah mezbah. Tubuh kita ini ditebus, ya, dilepaskan dari perhambaan dosa, dan tubuh itu juga dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, supaya tubuh ini tidak boleh dipergunakan untuk menyembah yang lain, hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadikan kita menjadi mezbah dupanya yang hidup, yang sudah menjadikan kita imam-imamnya Allah. Ya, sebelum saya menjelaskan ini, tidak mengapa kita baca kitab Wahyu pasal yang kelima. Lebih dulu Roma 9, ya. Lebih dulu kita baca Roma pasal 5 ayat 9, ya. Lebih dulu kita baca ini Roma pasal 5 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, dibenarkan. Tuhan mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan berbicara dengan kepada perempuan Samaria yang tercatat sudah 6 kali bersuami, hidup dalam dosa kenajisan, dosa berzina. Tuhan bebaskan tubuhnya itu, dibenarkan, bukan hidup dalam dosa, ya, tapi bertobat, dibenarkan oleh darah Yesus, supaya kehidupan itu bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian Wahyu pasal yang kelima. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Yang ada sini ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu, Ya. dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih, Telah dikorbankan, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah, mereka bagi Allah, dari tiap-tiap suku, Ya. dan bahasa, Ya. dan kaum, dan bangsa. the tribe, language, and people, and nation. Terus, Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, membuat atau mentahbiskan, menciptakan mereka satu kerajaan, ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, Ya. dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. yang itu nanti kerajaan 1000 tanda. Mundur sedikit pasal yang keempat, hampir sama, tapi kita baca ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat 11. Ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan khususnya hidup baru. Kehidupan yang baru itu diciptakan oleh Tuhan, oleh firman Allah. Dari kehidupan yang berdosa, terkutuk, di bawah kutuk, di bawah murka Allah, dari kehidupan yang sudah hancur, rusak, diciptakan dari satu kehidupan baru. Itulah imam-imamnya Allah, penyembah-penyembah Tuhan Yesus yang benar. Itu adalah hasil pekerjaan ciptaan Tuhan, bukan kekuatan organisasi, tidak bisa. Tapi firman Allah yang menciptakan itu. Ya, pada terus. Dan oleh karena kehendaknya, semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, terima kasih. Ini adalah satu adorasi, pemujaan. Di dalam bahasa Batak itu apa itu? Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat. Apa hormat bahasa Batak itu? Asanapon. Itu ditulis dalam bahasa Batak itu. Asanapon, Hagabeon, Hamoraon, ya. Itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan itu yang kita kejar untuk kita, tapi kalau itu Tuhan berkatkan kepada kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Itu penyembahan dari mempelai Tuhan kepada Kristus. Mengapa Dia yang kita sembah? Karena Dialah yang menebus kita, Dialah yang membenarkan kita, Dialah yang mengubahkan kita, Dialah yang melepaskan kita, Dialah yang menjadikan kita jadi baru, bukan yang lain.
Untuk itu sepatutnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, nah sekarang kita kembali ke Kidung Agung pasal 8 ayat 11 mengatakan bahwa Salomo mempunyai kebun anggur. Ya, baik. Ya. Kebun anggur di Baal Hamon, dan kebun anggur itu diserahkan kepada para penjaga. Kita lihat, saudaraku, Yesaya pasal yang kelima. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 7. Yesaya 5 ayat Kita mulai dulu dari kitab Yesaya, ya terus. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Ya, kaum Israel itu digambarkan bagikan kebun anggur Tuhan. Siapakah Israel? Sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat Jehovah. Ya, mari terus. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, Ya. tetapi hanya ada kelaliman. And he looked, nanti bahasa Inggris tolong keluar. Siapkan, and he looked for justice, but saw blood shed. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada For keonaran. righteousness, but heard cries of distress. Coba dalam bahasa Inggris, ya, ada sedikit perbedaan, ya. Ke sini saja. And he looked. And he looked for judgment, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry. Ya, harusnya keadilan, dia melihat malah kelaliman, pertumpahan darah. Kemudian di nantinya kebenaran, tapi yang dia dengar adalah tangisan, jeritan dari satu keluh kesah. Ya, itu berarti kebun anggur ini tidak menghasilkan anggur yang manis, tapi anggur yang kecut, pahit. Ya, nanti kita akan bergerak terus, saudara. Sekarang kita lihat Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 33. Dalam Sunan Tabernakel pasal 21 Injil Matius ini adalah 7 kali percikan darah di depan peti perjanjian. Ya, darah itu diambil dari hasil penyembelihan hewan di mezbah kurban bakaran. Ya, ini merupakan satu penyucian dari sidang jemaat. Namun juga di sini kita coba gambar tabernakel dulu, tabut perjanjian, bahwa 7 kali percikan darah di depan peti perjanjian. Selain ini bicara penyucian air dari sidang jemaat Tuhan, ini juga percikan darah di depan peti perjanjian. Itu juga berbicara tentang kurbannya Kristus untuk merebut sidang jemaatnya. Walaupun nanti ada 7 percikan darah di atas tutup pendamaian, itu juga bicara kurbannya Kristus. Ya, nah sekarang kita lihat pasal 21 ayat 33. Ya, mari kita akan perhatikan Injil Matius 21 ayat 33. ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, Ya, penggarap atau pekerja. lalu berangkat ke negeri lain. Ya, jadi sidang jemaat itu sekarang dalam perjanjian baru digambarkan juga kebun anggur. Ya, jadi ini adalah kebun anggurnya Tuhan, bukan kebun anggurnya saya. Saya hanya dipercaya menjaga kebun anggur Tuhan, supaya kalau yang empunya itu datang, maka dia sudah menerima hasil yang manis dari sidang jemaat ini, suatu anggur yang manis keadilan dan kebenaran, juga merupakan hasil satu penyembahan, pengucapan syukur dari sidang jemaat ini kepada Tuhan Yesus yang sudah menembus kehidupannya. Jadi ini jemaat ini bagikan kebun anggur yang dipercaya sama saya, yang ada di sini dan yang mendengar firman dari handphone. Maka Tuhan pergi
ke surga. Kemudian ayat 34. Ayat 34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu Ya. untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ya, dalam Markus 12 sebagian. Ya, sebagian saja, sebagiannya untuk upah penggarap. Namun singkatnya, penggarap-penggarap ini malah bukannya memberi hasil, tapi menangkap, memukul utusan-utusan yang mempunyai ini, bahkan sampai membunuh. Kemudian ayat 37. Ayat 37. Ya. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anakku itu, mereka berkata kepada seorang yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Ya, warisan itu adalah kebun anggur. Ini adalah penggarap-penggarap yang jahat. Ya, saudara, saya adalah hamba Tuhan. Salah satu dari sekian ribu juta mungkin hamba Tuhan ada di muka bumi ini. Saya dipercayakan saudara yang adalah sidang jemaat Tuhan, kebun anggur Tuhan. Saudara, di dalam kitab Kidung Agung tadi harus ada hasil 1000 keping perak kepada yang mempunyai dan 200 keping perak untuk bekerja. Sebenarnya kalau hamba Tuhan bekerja dengan benar, Tuhan sudah siapkan upahnya. Tuhan sudah siapkan berkat untuk hamba Tuhan ini. Karena ada 200 keping perak. Betul tadi Pak Saudara ya. Nah, tidak ada 1000 keping perak untuk Tuhan, untuk Raja Salomo, 200 keping perak untuk para pekerja ya. Saya bikin satu perbandingan. Tuhan Yesus dijual berapa? 30 keping perak. Injil Matius pasal 27, dari 30 keping perak Yudas bisa membeli tanah untuk pekuburan. Lain untuk tanah kuburan ya. Tanah untuk kuburan dengan tanah untuk pekuburan beda. Tanah untuk kuburan itu dirinya sendiri paling panjangnya 2 meter, lebarnya ya 1 meter itu. Tapi kalau katakan tanah pekuburan, kita tidak baca lagi Matius 27, itu berarti cukup luas. Coba saudara lihat tanah pekuburan itu, tidak ada yang 5 kali 5 meter. Siapa yang mau kubur di situ? Yang luas itu. Itu baru 30 keping perak. Apalagi kalau sampai 200 keping perak. Ya. Hampir berapa kali lipat itu. Jadi sebenarnya upah untuk seorang hamba Tuhan dari itu lebih dari cukup. Supaya hamba Tuhan itu tidak terpecah konsentrasinya di dalam menggarap kebun anggur Tuhan ini. Memelihara, sehingga katakan dibangun menara, dijaga, dibangun pagar, jangan ada yang melintas, diolah, dipelihara. Jadi sebenarnya hamba Tuhan itu, ya contoh seperti saya dengan istri, tidak perlu sibuk lagi. Loh kok tidak dikirim orang kaya berat lah ya. Berapa itu saya tidak tahu. Ya. Maunya jangan ikan paus, ikan kakap. Ya. Kalau ikan teri, ini hanya sakit di lidah saja. Ya. Jadi maunya begitu supaya income dari hamba itu naik. Itu sudah salah besar. Saudara, di sini hamba Tuhan ini bekerja bergarap-garap, bukan memberikan hasil kepada yang mempunyai, tapi malah membunuh anak itu, sehingga ladang itu dirampok oleh pekerja. Kalau hamba Tuhan tidak hati-hati, maka jemaat itu nanti akan dia miliki untuk dirinya sendiri. Itu berarti hamba Tuhan itu tidak bekerja atas dasar dorongan cintanya Allah. Kalau dia bekerja menabur firman Tuhan, memelihara jemaat Tuhan dengan dasar dorongan cintanya Tuhan, maka dia akan berjilalah, dia akan berjerih payah
untuk supaya jemaat itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati, dikejar oleh Tuhan. Itulah menyembah kepada Tuhan. Soal korban itu nanti dulu, soal mengembalikan Tuhan itu nanti dulu. Yang penting jemaat itu bertobat kembali kepada Tuhan dan bisa menyembah kepada Tuhan. Ini dulu. Nanti yang lain Tuhan yang mengurus. Ya. Kita baca, saudara. 2 Korintus, surat 2 Korintus. Walaupun di versi hamba Tuhan, nanti baru saya masuk kepada jemaat. Ya. 2 Korintus, pasal 11. Supaya jemaat Tuhan itu tahu, ya. Tahu, saudara itu digarap oleh penggarap yang benar atau penggarap yang tidak benar, misalnya. 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Surat 2 Korintus 11 ayat 27. Ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, Ya. urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Memelihara. Ini pekerja yang baik. Dipelihara semua jemaat. Dari yang tua sampai anak muda, remaja, anak sekolah minggu, anak kecil. Dari segala golongan itu tugas hamba untuk memelihara. Kerap kali puasa, bekerja keras untuk menabur firman Tuhan. Kalau begitu saudara tahu, maka berterima kasihlah kepada Tuhan. Bukan dia bilang terima kasih, terima kasih banyak. Yang banyak itu sama Tuhan. Sama aja, satu aja. Amin. Masuk luar biasa. Nanti dari biasa di luar binasa, kepleset. Karena terlalu mengagumi hamba Tuhan. Kalau saya dikasih makin dikit cuma gemetar. Luar biasa. Saya maaf aja. Hati-hati gitu ya, makin gemetar gitu. Entahlah yang lain, mungkin makin ya rasa antara langit dan bumi saya tahu. Kita sudah pengalaman banyak. Kita pernah juga diangkat jari jempol dua-dua. Pak Michael itu luar biasa, tinggi sekali diangkat. Kemudian sedikit juga dilepaskan, jatuh. Untuk tangan Tuhan menopang. Amin. Tahan saya, pegang istri, sehingga tidak hancur berkeping-keping. Dan itu satu pelajaran bagi kami, supaya pengangkatan Tuhan harus datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat, pengangkatan itu kekal sekali. Kalau hamba Tuhan itu diangkat oleh Tuhan, jemaat yang ia pimpin juga ikut diangkat. Karena itu semua karena di ujung tombak. Gembala saya pernah memanggil, sini kali. Kita ini gembala-gembala. Ujung tombak setiap jemaat, penentu arah. Kau bawa kemana jemaat ini? Karena itu arah itu tidak boleh salah Yerusalem baru. Salah satu milik akan binasa. Kita adalah pemegang komando nahkoda yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau jemaat itu sebagai kebun anggur Tuhan, tahu kemudian hasil dari pelayanan hamba Tuhan, dia bisa tahu menyembah, dia bisa lepas dari dosa walaupun belum sempurna. Namun ada yang terus boleh mengalami kelepasan, ya, yang tadi hidupnya penuh dengan keterikatan dosa, lepas. Dari perhambaan, perbudakan, ada istiadat lepas. Maka saudara, kalau itu juga merupakan hasil pekerjaan dari seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mentahbiskan hidup, karena dia tahu ini adalah milik Tuhan. Saya tahu saudara adalah miliknya Tuhan. Maka kalau Tuhan datang, jangan sampai tidak ada yang saya bisa persembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara sidang jemaat itu melihat, saya bukan membela diri, tapi ada firman Tuhan, melihat saudara boleh merasakan dari penyerahan kami, jemaat itu bisa mengalami peningkatan hidup rohani.
baik rohani, jasmani, sampai yang jasmani pun diberkati oleh Tuhan. 1 Timotius pasal yang kelima, kita akan baca surat 1 Timotius pasal 5 ayat 1 Timotius pasal 5 ini tahbisan dari sidang jemaat yang benar kepada Kristus. 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Ya. Inilah firman Tuhan. Ya. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Gini, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua, the elder atau gembala-gembala yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Mari terus. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya, bukan hanya berkhotbah, tapi juga berjerih payah. Harus 2 kali lipat. Alkitab sendiri mengajar. Kenapa 2 kali lipat? Yang 1 kali lipat, hukum yang kelima mengajarkan hormati ayah dan ibumu yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Tapi lebih dari orang tua jasmani adalah orang tua rohani. Bertanya, apakah sampai sekarang orang tua saudara yang melahirkan saudara masih berdoa puasa sampai hari ini? Ya, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Mungkin hanya melahirkan. Tapi seorang gembala bukan hanya dia berdoa, dia pertahankan jiwa itu. Dia layani sampai serah terima antara gembala kecil kepada gembala agung, Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan memerintahkan jemaat 2 kali lipat dihormati, melebihi orang tua. Bukan berarti kita harus mengecilkan orang tua, tidak. Tapi Alkitab mengajarkan demikian. Kalau orang tua saudara adalah hamba Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, maka saudara punya orang tua rohani. Kalau saudara melihat, kami juga tidak bisa menuntut banyak dari jemaat Tuhan. Hormati saya, kami ini gembala, tidak bisa. Itu sendiri akan Tuhan kerjakan di dalam hati sidang jemaat. Jika jemaat itu melihat hamba Tuhan itu ada tanda berjerih payah, berjuang, mengolah, menjaga jemaat Tuhan jangan sampai terkontaminasi atau ada tumbuh rumput duri. Kalau ladang tidak digarap akan tumbuh rumput duri. Jadi hamba Tuhan terus menggarap, mengerjakan, membersihkan hati sidang jemaat itu, supaya kalau hamba Tuhan sering-sering meninggalkan jemaat nanti jemaat itu seperti ladang yang tidak terpelihara. Nanti timbul tuh onak, timbul rumput duri, itu akan timbul pemberontakan, timbul ketidakpuasan, timbul ketidaksenangan, ketidaknyamanan. Di situ jangan disalahkan hamba jemaat. Hamba Tuhan harus bisa koreksi diri. Dia berjerih payah atau tidak. Tuhan tidak memerintahkan jemaat inilah untuk dipelihara oleh senior saya, katakan, walaupun saya punya senior. Tapi Tuhan perintahkan kepada saya, jaga baik-baik ini, ya, sampai aku datang. Saya jaga dengan baik, dengan mencucurkan air mata, dengan lipat lutut sembahyang, berdoa, berpuasa, untuk mendapatkan ilham dari Roh Kudus firman Allah, sehingga jemaat dari kehidupan yang tidak bisa dirubah hatinya, hati yang tahu menyembah kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadikan saudara kebun anggurnya Tuhan. Kalau tidak, jemaat itu tadi adalah hati yang gersang, tempat onak duri, batu-batu kerikil, tempat tersembunyi ular, lipan kala daging dan sebagainya. Hati yang tidak ada yang baik sedikit pun sekarang dirubah jadi kebun anggur Tuhan. Ya, hanya Tuhan firman Tuhan ditekankan kepada saya supaya saya menjadi penggarap, bekerja dengan benar, dan juga kepada saudara sidang jemaat Tuhan, untuk saudara juga jadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia adalah pemilik saudara sekaligus pembela. Aku adalah pokok anggur yang benar, Bapakku adalah pembela, terjemahan lama.
Kalau saudara ada tanda-tanda keubahan hidup, saudara adalah kebun anggurnya Tuhan, maka Tuhan adalah pembela saudara. Nah, saudara, kemudian ada 1000 keping yang dihasilkan dari kebun anggur itu. 1000 keping perak, mungkin kilo anggur tadi Bapak bisa disebutkan yang tadi. Ya, saudara, hasilnya dari kebun anggur yang diolah itu adalah 1000 keping perak, ya, bisa disebutkan. Tidak mengapa, saudara, mengapa tidak disebut 10.000 atau 100.000 atau 100 saja, tapi dikatakan 1000 keping perak. Tentu firman Allah ini bukan matematika. Dia adalah mengandung roh dan nubuat. Wahyu 19 ayat 10, perkataan-perkataan Yesus mengandung roh dan nubuat. Dan apa yang diilhamkan Roh Kudus kepada nabi-nabi perjanjian lama itu memantul sampai ke pantulan itu jauh sampai ke depan. Angka 1000 ini, ya, ada hubungan dengan Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun. Ya, mungkin loh, kenapa bisa ke sana? Ini kan gak ada hubungan. Ya, tapi kenapa juga 1000? Kan Tuhan tidak pernah secara kebetulan. Dari kebun anggur ini harus masing-masing pekerja, masing-masing penggarap atau masing-masing hamba Tuhan harus bisa menghasilkan 1000 keping untuk Tuhan yang mempunyai. Kalau kebun anggur sekarang Tuhan itu bicara sidang jemaat, maka sidang jemaat ini, apapun yang dihasilkan dari hati sidang jemaat yang bergembala, harus ada hubungannya masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Tidak bisa tidak. So, kalau sampai tidak masuk kerajaan 1000 tahun damai sebagai imam dan raja, berarti jemaat itu tidak masuk ke Yerusalem baru. Bisa dua alternatif. Hamba Tuhan yang dituntut karena lalai, atau jemaat yang memang tidak mau digarap oleh firman Allah. Saudara, kita melihat kerajaan 1000 tahun damai ini. Wahyu, kitab Wahyu, pasal yang ke-20. Minggu lalu, kemarin kita sudah baca ayat 6. Ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Dia dibangkitkan untuk masuk menjadi raja selama 1000 tahun damai. Ya. Berbahagia dan apa itu? Kudus. Ya. Jadi untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai harus kudus. Adalah orang-orang yang kudus. Ya, mari teruskan dulu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya Di bumi. Di bumi. Jadi jemaat Tuhan itu bukan hanya digarap oleh Injil pertobatan, tapi juga sampai firman yang menyucikan. Harus itu. Yang menyucikan, yang menguduskan. Tidak bisa tidak. Mungkin sakit bagi daging, mungkin tidak terima bagi akal budi dan sebagainya. Mungkin hamba Tuhan juga takut, aduh nanti bagaimana ini. Tapi kalau hamba itu sayang kepada jemaat Tuhan dengan cinta daripada Tuhan, maka hamba itu akan menyampaikan firman Allah sejelas-jelasnya, seterang-terang, tidak ada yang ditutupi. Beritakan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan yang salah, tegur, nasihati dengan kesabaran dan pengajaran, supaya jemaat itu bisa kudus, bisa suci,
Sehingga jemaat itu punya kans, punya kesempatan besar masuk kerajaan 1000 tahun damai. Sebab yang tidak masuk kerajaan 1000 tahun damai sebagai imam dan raja, kalau dia mati berarti dia akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun damai. Di gambar peta zaman tuh, ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama dibangkitkan untuk dimuliakan menjadi raja dan imam-imam. Di sana semua anak-anak Tuhan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, selama bukan setahun tapi 1000 tahun. Itu anak Tuhan yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kalau dia hidup dalam Tuhan, masuk dalam pemikiran antikris, zaman antikris, maka saat Tuhan datang kembali, dia akan diubahkan, disatukan dengan yang mati dan menjadi imam dan raja-raja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tapi kalau ada yang mati tidak dibangkitkan di kerajaan 1000 tahun damai, nanti setelah 1000 tahun damai itu selesai, di hadapan Tuhan bagi kami berapa hari? 1 hari, ya. Maka yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua, dibangkitkan untuk dilempar ke dalam lautan api. Ya. Mungkin ada jemaat mengatakan di sini tidak bisa makan darah, tidak bisa merokok, tidak bisa kawin cerai kecuali mati, tidak bisa mengungkap holy, ada setiap sebab silakan. Kalau sana bisa, sana lebih besar, silakan. Saya tidak ada larang-larang. Tapi hamba Tuhan yang membiarkan jemaat semacam itu, maka hamba Tuhan itu penggarap yang jahat. Dia takut menyampaikan firman yang benar supaya hasilnya itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Dan saya tidak mau dituntut bertanggung jawab oleh Tuhan. Saya sayang kepada saudara dengan cinta dari Tuhan. Saya sayang karena saya belum mau masuk kerajaan 1000 tahun damai bersama istri dengan anak-anakku, bersama dengan domba-domba Tuhan. Kalau saya tidak mau masuk neraka, saya juga tidak mau ini saudara masuk binasa. Maka patokannya itu adalah firman Allah. Karena masuk kerajaan 1000 tahun damai itu kudus, kudus. Kamu sudah suci karena firman yang katakan padamu. Yohanes 15:3. Firman yang katakan adalah firman yang dibuka rahasia, diungkap, sehingga jemaat itu diterangi oleh firman Allah. Sehingga dosa sekecil apapun yang mungkin masih tertanam dalam hati itu ditengger keluar oleh firman Tuhan. Yang mengadakan penyelesaian dengan Tuhan, dia menjadi kudus, dikuduskan oleh firman Allah. Maka kalau dia mati, dia akan dibangkitkan kebangkitan pertama. Kalau dia hidup sampai Tuhan datang, pada zaman antikris dia akan disingkirkan. Dan waktu Tuhan datang kembali, yang kedua, maka Tuhan akan membangun kerajaan 1000 tahun damai, dan di sana kita memerintah sebagai raja dan imam-imam. Itu hasil 1000 keping. Jemaat yang ia bina itu sasarannya sampai menembus ke kerajaan 1000 tahun damai. Jangan dulu bicara Yerusalem baru. Tapi kalau yang masuk kerajaan 1000 tahun damai, ada kita di sana dalam status sebagai imam dan raja, maka otomatis kita masuk dalam Yerusalem baru. Itu otomatis. Karena di sini katakan yang kudus yang masuk. Karena itu kalau Tuhan angkat kita jadi imam, apapun persoalan, tantangan, rintangan, godaan, jangan sekali-kali letakkan imam itu. Sebab itu keimamatan kita tuh bukan hanya di gereja ini, tapi menembus, berpengaruh sampai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang sebagai pegawai, saudara yang anggota TNI, saudara anggota Polri, saudara yang student murid, saudara yang manajer, saudara yang maafkan tukang becak, saudara yang maafkan mungkin petani, apa saja, ingat saudara adalah imamnya Tuhan. Dimanapun saudara berada, ingat itu, saya adalah imamnya Tuhan. Juga raja dalam tanda kemenangan, menang melawan iblis. Tuhan bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat.
Itu imam yang raja itu mengalahkan iblis. Yang kedua musuhnya adalah duniawi, keduniawian. Kristen duniawi itu dicontohkan dengan kental oleh tipe kehidupan Esau yang sama sekali tidak ada waktu untuk diam di kaki Tuhan. Terus berburu. Dan herannya apa yang dia buru berhasil. Dia jago, dia tangkas. Tapi satu waktu dia membuka rahasia hatinya. Aku lelah, aku capek. Semua bisa aku berkejar, semua bisa mendapatkan tanpa Tuhan. Tapi aku lelah, aku letih lesu. Esau mengatakan, Kejadian pasal 27, sebentar lagi aku akan mati. Orang yang tidak ada waktu untuk Tuhan itu mau itu mengejar, memburu dia. Suara yang keluar dari hati Esau adalah nada yang sebenarnya. Karena itu jangan terpukau sekali dengan orang yang mengatakan tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi Yakub orang yang tenang. Bukan berarti dia tidak tahu bekerja. Buktinya dia bisa menggembalakan dengan baik. Boleh saudara bekerja. Tidak harus ingat jam-jam ibadah itu. Tidak lama saudara. Tuhan panggil supaya saudara tenang. Amin. Saudara ada satu rahasia, satu ketenangan, ketentraman, damai. Habis diserahkan, lanjutkan bersama Tuhan. Tuhan tidak membuat kita jadi miskin melarat. Tidak. Sampai mengemis di tepi jalan. Tidak. Tuhan itu Tuhan yang berhati baik. Tuhan panggil kita itu. Itu keduniawian. Ya, walaupun Esau bukan anak Ishak, anak dari orang tua yang takut kepada Tuhan. Tapi nanti pada usia yang bertambah, di situ akan kelihatan masih jalan mana ditempuh oleh Esau. Tapi sejauh itu pun kita berdoa supaya makin bertambah besar usia anak kita dalam kekuatan doa dan puasa kita. Anak-anak kita itu hatinya itu didorong oleh Roh Kudus dan mereka memilih jalan Tuhan. Dan kita hanya tahu bicara tapi juga berdoa. Kita melibatkan Roh Kudus itu untuk memegang hati anak-anak kita agar jangan salah langkah. Ya. Amin. Keduniawian itu tidak peduli ibadah. Dan yang ketiga, kedagingan itu musuh. Yang tadi kemarin, bukankah kami sudah beritakan ini? Ya. Rasa bisa, rasa mampu, ambisi itu merupakan kedagingan. Iri hati, kepahitan itu kedagingan. Itu merupakan sasaran empuk dari iblis. Kita harus kalahkan itu. Seperti Tuhan sudah mengosongkan diri, sehingga kita menjadi imam yang melayani dalam tanda kemenangan. Dari ini, kalau berhasil itu inginnya dipuji. Kalau gagal putus asa. Ya, karena itu kita harus benar-benar tergembala dengan baik. Nah, kemudian pertajaman ya, kembali. Jadi sampai kerajaan 1000 tahun damai. Untuk juga nanti Tuhan akan bawa sidang jemaat itu sampai masuk ke Yerusalem baru. Kita baca saudara, Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, terima kasih. Tuhan masukkan kita ke langit dan bumi yang baru. Tuhan ciptakan. Yesaya 45.
Kitab Yesaya pasal 45. Kitab Yesaya pasal 45. Kita baca, haleluya. Firman Allah itu luar biasa. Ayat 18. Yesaya 45 ayat 18. Ya, Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. dengar Tuhan menciptakan langit dan bumi, terus Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, ya, bukan untuk kosong, tetapi ia membentuknya untuk untuk diisi. Oleh siapa? Mempelai Tuhan. Itu hasil 1000 keping perak itu dari jemaat itu harus, hasilnya itu ada hubungan dengan kerajaan 1000 tahun damai. Penyembahan, kekudusan, hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Itu tidak ada orang yang mampu hidup benar, kudus dengan kekuatan ini, tidak. Tapi firman yang didengar setiap saat itu akan membuat dia mampu hidup benar, supaya kita bisa masuk kerajaan 1000 tahun damai dan tembus sampai ke saat baru lagi, bumi baru. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tadinya diberikan untuk diisi oleh mempelai Adam dan Hawa, tapi iblis menggoda mereka sehingga mereka jatuh di dalam dosa, sehingga langit bumi yang diciptakan oleh Tuhan tidak bisa dinikmati dengan tentram, dengan damai, selalu dirongrong oleh iblis. Tapi janji Tuhan adalah janji yang amin. Tuhan akan mengembalikan bumi ini kembali kepada kita. Amin. Untuk didiami, sehingga kita di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu kita bisa mengalami satu kenikmatan, ketentraman, damai sejahtera, bahkan satu pemeliharaan yang komplit. Tidak ada orang berbuat jahat itu. Pembacaan Alkitab Yesaya mengatakan, anak kecil main dekat lubang ular gedung tidak bahaya. Domba dan beruang berbaring sama-sama. Tidak ada yang berbuat kejahatan. Itu spare. Itu suasana kerajaan 1000 tahun damai. Karena iblis itu diikat di rantai, sehingga begitu tenang sekali sampai nanti Tuhan pindahkan ke langit bumi baru untuk diisi. Oh, kita ingin ke sana. Amin. Kita mau orang-orang yang mengisi ciptaan Tuhan. Untuk itu saya tidak gentar sedikit pun menyampaikan firman yang menunjukkan, karena saya tahu sasarannya kemana. Ada 1000 keping dihasilkan dari kebun anggur, kemudian 200 keping untuk bekerja. Tadi saya sudah singgung bahwa Tuhan itu tahu mengupah hamba-hambanya. Injil Lukas pasal 18, ya sudah selesai waktu sama bisa. Injil Lukas pasal 18 ayat 28. Injil Lukas 18 ayat 28. Ya. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Dan jadi pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Tidak ada satu instansi yang bisa mengubah kita untuk hari ini sampai akan datang nanti. Hanya kerajaan surga. Diubah saya apa? Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan 200 keping perak itu besar sekali, supaya hamba Tuhan itu tidak memikirkan bagaimana masa depan saya, istri, anak-anak. Karena itu kan jangan juga hamba Tuhan, Tuhan berkati ya,
Sehingga hamba tentu kalau menikah, pikirkan anaknya 10, supaya 5 main musik, 4 kolektan, 1 berterima tamu. Sudah ada dari luar, dari dalam bertambah. Ya. Jangan, hamba itu juga kasih hikmat. Ya. Dulu malah kami, udahlah 1 aja. Ya. Tapi Tuhan tidak izinkan, tambah 1 lagi. Udah, di situ selesai. Udah Tuhan kaya, biar kesebelasan. Waduh, ada hamba Tuhan, anaknya wanita semua, sampai 5 atau 6. Saya bilang, udah cukup, belum. Wah, nanti gerejamu bukan gereja lagi, tapi asrama putri. Semua itu banyak sekali. Saya bilang, sudahlah, udah cukup. Ya, masih belum ada laki-laki. Sampai mawon itu. Ya, it's the same bahasa Jawanya. Sama saja, toh kalau dia menikah, ya suaminya ya anak kita juga. Kami 2 anak laki-laki, jagoan semua. Mamanya jadi kalau dia adalah anak laki-laki. Tuhan sudah berkati, sudah ada berkatnya. Dari mana? Ya, dari Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Tapi sudah dikasih ayat ini, sehingga hamba Tuhan hanya bisa sembahyang, berdoa, berpuasa, periksa firman. Guru saya bilang sama kami, sini. Ya Allah, tugas kita menyampaikan firman, berdoa, berpuasa. Tugas Tuhan pelihara kita. Jangan yang bukan tugas kita, itu yang kita kerjakan. Sementara tugas kita jadi terbengkalai. Jangan, kita berbagi tugas dengan Tuhan. Urusan makan, minum, pakai, itu urusan Bapakku yang di surga. Itu urusan Tuhanku. Tuhan yang kami, yang mempunyai saudara semua. Tugas saya memusatkan pikiran dan hati kisah sedang pada doa dan firman. Tuhan mengatakan, kau tabur, kau akan tuai. Menabur sambil menuai. Justru saat kita menabur banyak, Tuhan juga mengizinkan kita menuai. Jadi jangan lelah. Ya, begitu saudara, sehingga jemaat itu benar-benar terpelihara untuk Tuhan, oleh Tuhan. Ya, itulah kebun anggur Salomo. Saudara bisa menyembah kepada Tuhan. Saudara bisa bertobat, saudara bisa kembali kepada Tuhan. Itulah hasil yang manis. Jangan bilang, mana buahnya jemaat ini? Nah, buahnya itu untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang mengubahkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Pelayan perjamuan kudus langsung tampil ke depan. Kami merendahkan hati, kita bangkit semuanya. Dari kebun anggur Tuhan cari anggur yang manis. Penyembah ya Rabbah,
Bersyukurlah kalau Tuhan sudah satukan kita. Bersyukurlah kalau saudara sudah menemukan satu pergemaran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika Tuhan selalu memberikan keledaan kepada saya. Berterima kasihlah jika Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Saudara yang mendengar firman dan pun juga berterima kasih kepada Tuhan. Jika engkau sekarang adalah kebun anggurnya Tuhan, biarlah hasil apa yang dihasilkan dari sidang jemaat Tuhan itu ada hubungan erat dengan kerajaan 1000 tahun damai. Hidup kudus, hidup yang suci, walaupun kita dari latar belakang yang tidak baik, tapi engkau sudah digarap dengan kabar mempelai, dengan kabar penyucian. Hati-hati, tanah hati itu sudah dibalikan oleh mata bajak firman Tuhan yang tajam, sehingga dari tanah hati yang tidak berguna, penuh dengan rumput duri orang, berbatu-batu Tuhan sudah garap, sudah dibongkar balik tanah itu, sehingga bisa diairi, bisa ditanami oleh firman yang murni dari surga, oleh pengajaran yang murni dari surga, sehingga tanah-tanah itu sekarang bisa menghasilkan anggur yang manis. Ya Rabbah, ya Rabbah, bukan keonaran, bukan cerita, bukan tangisan, bukan suara keributan, tapi nada-nada pengucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun dulu nikah itu penuh dengan pertikaian, penuh dengan percekcokan, sekarang nikah itu boleh tentram, damai sejahtera. Kalau dulu hati ini penuh dengan keluh kesah, penuh dengan ketidaknyamanan, ketidakmenentu, sekarang hati ini boleh tenang, damai sejahtera, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Saya bukanlah hamba Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa itu Tuhan kita. Ya Yesusku yang luar biasa, kasih Tuhan itu besar. Oh, dari hati yang sombong angkuh menjadi hati yang rendah. Oh, terima kasih. Dari suami yang keras, yang tidak mengasihi, dari suami yang begitu mengasihi istrinya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan yang mengerjakan kami jadi baik. Tidak ada kekuatan dari kami untuk mengubah hidup kami, kecuali kami memberikan hidup ini untuk dikerjakan oleh kuasa firman pengajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan, depan kami ada roti anggur. Kuduskanlah Tuhan jadi tubuh dan darah-Mu. Sidang jemaat Tuhan mendengar firman dengan Tuhan. Jika di tangan-tangan mereka roti anggur, kuduskanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi tubuh dan darah-Mu. Taruhkan berkat-Mu, layakkan pelayan perjamuan kudus, layakkan kami menyambutnya. Dengan rendah hati kami menyongsong tubuh dan darah Tuhan Yesus, pemilik atas kehidupan kami, baik nikah kami, buat nikah pribadi, sampai apa yang ada pada kami semua adalah milik Tuhan. Maka Tuhan akan pelihara, bahkan Tuhan akan kembangkan lebih besar untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba suami istri juga yang bekerja keras, berjerih lelah, berjerih payah. Kami bekerja keras, ada harapan. Kami menaruh harap kepada Tuhan. Itu sebabnya kami tidak pernah lelah, kami tidak pernah merasa bosan, karena
pengharapan itu kami taruhkan kepada Tuhan, dan tahu membalas. Ada 200 keping perak untuk kami. Itu Tuhan yang memberikan itu, sehingga kami hamba suami istri bisa terus memusatkan hati dan pikiran kami pada doa dan firman Allah. Tidak terpecah-pecah konsentrasinya, tapi bisa full sepenuh hati, menjaga dan memelihara semua jemaatmu yang kau rencanakan untuk hamba-Mu gembalakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan doa sembahyang, kami sambut tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan terima yang tadi 131 pengalaman. C dulu, 34. Bagi firman 131 terima 131 memuji bagi agar ku dipenuh sesuatu dengannya. Sekarang kurasa bahagia, sekarang kurasa bahagia. Firman yang membawa, firman yang membawaku dalam rencana yang firman yang aku direndahkan oleh keguguran firman-Nya, aku direndahkan Tuhan agar menghargai korban-Nya, agar menghargai korban di Golgota. Semuanya menjadi nyata. Kepadamu kecuali hanya berterima kasih dan berterima kasih. Oh, hidup ini boleh menjadi kebun anggurnya Tuhan. Haleluya, menjadi milik Tuhan, baik nikah buat nikah pribadi lepas pribadi. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya benar tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tubuh yang lemah ini menyatu dengan tubuhnya Kristus yang Maha Kuasa.
tubuh yang mudah goncang, tubuh yang mudah putus asa, mudah susah, sekarang Tuhan kembali oleh tubuhnya Kristus. Bahkan yang sakit pun Tuhan berkuasa. Ada tubuhnya Tuhan yang berkuasa menyayangkan. Nanti setelah ini Bapak Ibu Saudara hari ini akan berdoa. Angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala. Dalam darahnya Kristus, pertaruhkan semuanya di atas yang kau tinggikan. Dan ada satu pun yang kita pertahankan. Semua kita serahkan pada kekuatan darahnya Tuhan Yesus yang mampu menyatukan nikah kita yang bercerai-berai, yang mampu menyembuhkan bahkan melindungi kita agar kita tetap bisa melanjutkan tahbisan kita sampai masuk Yerusalem. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatannya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai malam nanti. Kita semua percaya pada darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh penyembahan musik dan gonya. Oh, oh, haleluya. Haleluya. Tidak ada lain disembah. Dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kekurangan kita serahkan juga. Maka hidup kami akan berguna dan menghasilkan
menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Kami akan menghasilkan buah-buah di hadapan Tuhan, sehingga memberikan bau harum di hadapannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memiliki penggarap kebun anggur yang benar, itu hamba-Mu sendiri Bapak Gembala Sidang kami, yang kami tahu bercari lelah, bekerja keras untuk boleh mengusahakan kesejahteraan domba-domba di tempat ini. Tidak ada yang bisa kami ucapkan selain bersyukur kepada-Mu Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu segala kerinduan hati kami, segala jeritan hati kami, segala pergumulan yang kami alami. Kepada Tuhan saja kami serahkan, kepada-Mu kami berseru Tuhan. Kami mengangkat tangan kepada Tuhan, kiranya Tuhan meluruskan tangan kasih yang bagi kami. Tuhan berpanjang sabar atas segala kelemahan kami. Tuhan mengangkat kami menjadi imam-imam yang Allah, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan membawa kami masuk dalam kota perjanjian Yerusalem yang baru. Kami percaya pemeliharaan-Mu mampu bagi kami Tuhan, memelihara kehidupan nikah, bahkan Tuhan nikah kami bukan hanya untuk hidup yang akan sekarang ini, tapi bahkan hidup yang akan datang sekalipun Tuhan telah menjamin kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang berkuasa di bumi bahkan di sorga. Kami percaya kami tidak salah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan yang tahu membalas segala apa yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Segala waktu jerih payah, bahkan apapun yang kami korbankan, Tuhan akan melipat gandakannya kembali bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya tanpa terkecuali. Bahkan hamba-Mu sendiri yang telah menaburkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam lubuk hati kami yang terdalam, sehingga roh kami senantiasa boleh tetap Tuhan bersekutu, tetap mengiring Tuhan sampai garis akhir. Tidak satu pun di antara kami yang gugur dalam pertandingan iman, tapi kami boleh menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, berlari-lari kepada panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu suami istri, bahkan kedua anaknya mereka Samuel dan David. Kiranya Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penyertaan-Mu berlaku bagi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap pemberitaan firman dengan kuasa dan tanda ajaib. Dengan setiap rencana pelayanan Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan visi-visi dalam pengembangan pemberitaan Injil dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Pada sebentar ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang boleh memberikan persembahan, melipat gandakan dalam setiap usaha yang boleh kami tekuni. Tuhan memberkatinya, sehingga boleh bertambah-tambah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Nomor 32 dari Lonceng Surga, Rumah Bapa. Rumah
Tuhan yang melanjutkan semuanya ini. Haleluya. Tidak ada kekuatan dari hamba untuk menolong sidang jemaat. Namun kami masih punya raja di atas segala raja, yang kepadanya kami mentahbis muka. Ulurkanlah tanganmu untuk menolong setiap pergumulan kami di dalam rumah tangga pribadi, pribadi, dalam pekerjaan usaha studi, bahkan dalam kerinduan untuk mencari nafkah, kerinduan untuk mendapatkan pasangan nikah, kerinduan untuk mendapat keturunan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan tidak diam. Tuhan bekerja dan menyempurnakan apa yang sudah Tuhan rintis di tempat ini. Tuhan berkati sidang jemaat sudah memberikan firman dari handphone Bapak Agustinus Purba bersama keluarga dalam pelayanan mereka juga di Pekanbaru, dan rencana kakek Natal tanggal 13 Desember Roh Kudus melalui. Tuhan berkati Bapak Kamas Jodoh Sinaga. Tuhan berkati Bapak Kulto bersama keluarga dan hamba Tuhan ada di situ. Tuhan memberkati mereka di Bakar. Tuhan berkati Bapak Boba, Saudara Patrick Stompol, Saudara Jiton, Ibu Kolenta yang baru tiba dari Manado. Tuhan berkati Bu Eva Semanjuta dan suami dari di Papua. Tuhan berkati Saudara Sriati yang masih ada di Samosir. Tuhan berkati Saudara Rahel, PT Sejabat, Ibu Sida dan keluarga, Ibu Susan, Ibu Bunam, Ibu Ajena anak-anak, Ibu Lela, dan Florida, Emilia, Natalia, Albert, dan Ruth. Firman Tuhan juga Engkau memberkati Evangelis Polis sudah menyalurkan firman. Berkati kami semua, berkati yang terhalang. Tuhan buka jalan, Tuhan lembutkan hati kami. Jika ada mengeraskan hati, Roh Kudus melembutkan. Hamba-Mu dan misalnya bisa berlutut menyembah dan mencucurkan air mata. Tuhan kiranya berkemuran senantiasa bagi kami, sehingga tidak satu pun yang terhilang. Semua boleh berada dalam kesatuan tubuh Kristus hingga Maranatha Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, akhirnya kasih kumpulan dan berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Padangan juga kesertaan penyertaan kuasa Roh Kudus. Menyertai kita selanjutnya juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan memberikan firman handphone. Berkati juga hamba Muda Ferdinand jemaat Tuhan di Manis Mata. Berkati rencana Natal kakak Natal tanggal 1 Desember di Manis Mata kebun Tuhan Roh Kudus melalui Natal gabungan tanggal 25 Desember di Siapa Roh Kudus melalui Tuhan mengadakan semuanya di kekuatan selamat yang memperpanjang kerendahan hati kami boleh datang. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Kristus hamba sekalian berkat tutup ibadah pada malam hari. Haleluya, amin. Selamat berkati. Shalom.